Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada video kali ini kita akan membahas secara singkat tentang apa itu kiamat. Kiamat atau akhir zaman dalam agama Islam merupakan peristiwa puncak dari semua kehidupan yang ada di bumi ini, berupa hancurnya alam semesta beserta isinya, termasuk manusia dan makhluk lainnya. Tidak ada seorang pun makhluk yang bisa lolos dari hari kiamat. Umat Islam wajib meyakini adanya hari kiamat sebagai tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang kapannya terjadinya hari kiamat masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kiamat sendiri terbagi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro merupakan berakhirnya sebagian kehidupan yang ada di dunia. Kiamat ini biasanya disebut sebagai kiamat kecil. Sejatinya kiamat sugro adalah bencana alam hingga kematian yang menimpa seseorang. Sedangkan kiamat kubro merupakan kehancuran seluruh alam semesta. Kehancuran seluruh alam semesta beserta makhluk yang ada di dalamnya. Kiamat kubro ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya bahwa kiamat kubro terjadi pada hari kiamat. Sebaik-baik matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Adam diciptakan. Pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari Jumat itu juga dia dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Adapun proses terjadinya kiamat yaitu ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Ditiupnya sangkakala pertama telah dijelaskan di dalam surah Az-Zumar ayat 68, yang artinya, dan ditiuplah sangkakala maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran surah Az-Zumar ayat 68. Dan peniupan sangkakala kedua yakni kebangkitan makhluk. Tiupan sangkakala yang kedua membangkitkan semua makhluk di dalam kuburnya. Disebutkan pada Quran surah Yasin ayat 5, yang artinya, dan ditiuplah sangkakala maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya, yaitu menuju kepada Tuhan mereka. Quran surah Yasin ayat 5. Yang ketiga, di hari kiamat nanti itu alam semesta seperti digulung. Dijelaskan di dalam surah Az-Zumar ayat 67, yang artinya, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi Dia dari apa yang dipersekutukan. Quran surah Az-Zumar ayat 67. Yang keempat yakni padang mahsyar. Dijelaskan di dalam surah Yunus ayat 30,
Di tempat itu yakni padang mahsyar, tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang adakan. Quran surah Yunus ayat 30. Dan dalil tentang hisab terdapat di surah Al-Ghasyiyah ayat 25 dan 26. Disebutkan di dalam surah Al-Ghasyiyah, inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Summa inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 25 dan 26. Dan dalil yang menjelaskan tentang sirat di dalam surah Maryam yang berbunyi, yang artinya dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangkan neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Quran surah Maryam ayat 71 dan ayat 72. Dan yang terakhir, kita akan membahas dalil tentang surga dan neraka. Surga adalah tempat orang-orang yang beriman, sedangkan neraka menjadi tempat orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 133 yang artinya, sebab Allah menegaskan neraka dan surga luasnya tidak bisa dinalar oleh akal manusia. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.